Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Langsung saja kali ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang mempunyai bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. A, b, c bilangan real, a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat ini juga disebut dengan persamaan parabola, yaitu persamaan parabola y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Inilah fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini grafiknya berupa parabola. Dengan melihat nilai A, parabola itu bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Jadi ada dua macam parabola, yang satu menghadap ke atas, yang dua menghadap ke bawah. Sekarang perhatikan. Jadi yang atas parabola menghadap ke atas, yang bawah parabola menghadap ke bawah. Parabola menghadap ke atas ini dipenuhi jika A-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0. Sedangkan parabola menghadap ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Berikutnya, perhatikan. Gambar yang pertama memotong sumbu X di dua titik. Suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik ini jika diskriminan D lebih besar dari 0. Kalian masih ingat? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Pada persamaan kuadrat, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka mempunyai dua akar real dan berbeda. D sama dengan 0, mempunyai dua akar real dan sama. D kurang dari 0, akar-akarnya adalah khayal atau imajiner. Ini juga berlaku pada fungsi kuadrat. Perhatikan, D lebih besar 0, memotong sumbu X di dua titik. Ini sama dengan dua akar real dan berbeda. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka
fungsi kuadrat menyinggung sumbu X. Sama dengan ini. D sama dengan 0, mempunyai dua akar real dan sama. Jadi titiknya sama, hanya satu. Yang ketiga, fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X jika D-nya kurang dari 0. Sama dengan sini. D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Jadi yang pertama, memotong sumbu X di dua titik, menyinggung sumbu X, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Untuk yang menghadap ke atas, ini disebut dengan definit positif. Sedangkan yang menghadap ke bawah adalah definit negatif. Nah, pengertian dari fungsi kuadrat. Sekarang berikutnya adalah bagaimanakah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah menentukan titik potong. Yang pertama, dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menentukan sumbu simetri. Yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang kedua, sumbu simetri. Yaitu sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian sama-sama besar. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik puncak. Yaitu P sama dengan min B per 2A, min D per 4. Langkah yang keempat, menentukan titik bantu. Ini jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah baru menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik. Bisa ulangi langkah-langkahnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Langkah berikutnya,
menentukan sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Berikutnya menentukan titik puncak, P min B per 2A, min D per 4A. Yang keempat, menentukan titik bantu, ini jika diperlukan. Dan yang terakhir baru menggambar grafik. Contohnya, gambar grafik fungsi berikut. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Maka Y sama dengan 0. Artinya, X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Maka ini berubah menjadi persamaan kuadrat. Untuk mencari ini harus difaktorkan. X 4, 2. Negatif, negatif. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Jadi titiknya 2,0 dan 4,0. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, berikutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. Atau Y sama dengan 8. Sehingga titiknya 0, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menentukan sumbu simetri. Ya. Sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Jadi, dari fungsi kuadrat ini diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya min 6, C-nya adalah 8. Sehingga X sama dengan min 6 per 2 kali 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya adalah 3. Langkah yang ketiga, menentukan titik puncak. Titik puncak yaitu X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. Yang atas tadi sudah dicari. Ini sama dengan 3. Sekarang yang bawah. B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan B-nya min 6 pangkat 2, 36. 4 kali 1, 4 kali 8 adalah 32. Dibagi 4 kali 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi titik puncaknya adalah kan ini min. Nah, titik puncaknya adalah min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Jadi titik puncaknya adalah
P 3, min 1. Coba perhatikan. Langkah keempat ini jika diperlukan. Nah, baru langkah yang kelima. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan. Titiknya 2,0 dan 4,0. 2, 4. Ya. Kemudian 0,8 misalnya di sini. 8. Kemudian sumbu simetri adalah 3. Jadi 3 di sini sumbu simetrinya. Kemudian titik puncaknya 3, min 1 misalnya di sini. Sehingga titik-titik ini dihubungkan. Misalkan di sini 4, X4, di sini titiknya berapa? 4, 4 pangkat 2, 16. Dikurangi 6 kali 4, 24. 16 dikurangi 24 adalah berapa? Min 8 ditambah 8, 0. Berarti di sini ya. Ini kalau sudah dihubungkan garis. Jadi dari grafik ini terlihat A-nya lebih besar dari 0, grafiknya menghadap ke atas. D-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Jadi inilah grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Grafiknya menghadap ke atas. Perhatikan, ini disebut dengan titik puncak. Titik puncak. Nah, ini kan 3, min 1. Perhatikan, min 1 ini disebut dengan nilai puncak. Nilai puncak atau disebut juga dengan nilai ekstrim. Jadi, titik puncaknya 3, min 1, nilai puncaknya adalah min 1. Jika grafiknya menghadap ke atas, titik puncaknya adalah titik puncak minimum. Jika grafiknya menghadap ke bawah, mempunyai titik puncak maksimum. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu belajar Anda di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.